Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yuliati dari SD Negeri Telogorjo 2 Wonosalam, Kabupaten Demak. Saya akan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Telogorjo 2 Wonosalam, Kabupaten Demak. Untuk memenuhi pembelajaran modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Berikut adalah percakapan kami dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Negeri Telogorjo 2 Wonosalam, Kabupaten Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bunda hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik, jadi baik-baik. Bunda, pagi ini saya akan mewawancarai Bunda dengan untuk memenuhi pembelajaran saya di modul 3.1. Bunda berkenan? Berkenan, insya Allah sebisa saya akan bantu. Ya. Bunda, seperti ini, saya akan mewawancarai tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Yang saya pertanyakan pertama yaitu sama Ibu Kepala Sekolah, selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral? Wawancara kedua ini, di sini saya sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin untuk SD Negeri Telogorjo 2, tentu saja dalam perjalanan waktu saya mungkin menjumpai kasus-kasus yang banyak, kasus-kasus yang tidak diganti, di mana kasus-kasus itu ada yang termasuk rujukan moral maupun dilema etika. Untuk kasus-kasus yang dilema etika, sini itu kasusnya kasus yang dua-duanya itu sama-sama benar, namun untuk memutuskan perlu suatu pertimbangan dan penuh dengan dilema. Jadi untuk menyelesaikan keduanya, yang satu benar, yang satu salah, untuk yang bukan moral, maka kedua-duanya maka saya harus mengidentifikasi kasus tersebut. Kita mencari duduk permasalahan dari kasus-kasus tersebut, kita identifikasinya, apa sebabnya, kenapa, apa saja yang terlibat di dalam kasus-kasus tersebut, kemudian kita identifikasikan. Setelah itu kita penuh dengan pertimbangan agar tidak merugikan salah satu pihak, agar bisa dilaksanakan, bisa diterima dari segenap warga sekolah. Gitu ya Bun. Berarti perlu diidentifikasi ya Bun, Ya, karena bukan termasuk dari keduanya dilema dengan bujukan moral ya Bun. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Bun, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan, tadi kepentingan etika dan bujukan moral Bun, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Jadi bagaimana kita bisa di dilema etika ya. Untuk menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika, ini memang penuh tantangan, karena di mana kasus-kasus ini penuh pertimbangan. Kadang ada untuk memutuskan itu ewoh untuk memutuskan, maka di sini perlu penanganan yang lebih intern, lebih pendekatan kepada permasalahannya itu apa. Maka kita lihat bagaimana sebabnya apa, kenapa ini terjadi, kemudian efek-efeknya nanti bagaimana. Di sini nanti saya di dalam mengambil keputusan ini tidak berpihak pada saya, tetapi harus berpihak kepada warga sekolah, tidak memberikan, apalagi peserta murid. Maka di dalam peserta murid itu harus selalu kita utamakan. Kemudian juga tidak bertentangan dengan norma-norma, itu pertimbangan yang khusus. Juga harus ada
kepedulian untuk sesama, kemudian sebisa mungkin hasil keputusan ini yang sebijaksana mungkin. Dalam memutuskan pun juga harus berkolaborasi dengan warga sekolah, terutama bapak ibu guru, kemudian tenaga pendidikan, semua kita diambil bagaimana pendapat masukan-masukannya dalam suatu rapat sehingga diputuskannya secara demokratis. Berarti kadang-kadang mesti terkesan ya Bun, ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan ya, karena dilema itu ya Bun ya. Semua kan sebenarnya, tapi ada sesuatu yang mungkin belum bisa menerima, tapi gimana caranya lah biar bisa berjalan adil, bijak. Untuk selanjutnya Bun, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah ya tadi, yang pertama, poin pertama itu kita harus menelisik, mengidentifikasi tadi ya. Identifikasi masalah-masalahnya itu sumbernya dari siapa, yang terlibat siapa saja, kenapa ini sampai terjadi. Kemudian kita setelah diidentifikasikan, kita cari bukti-bukti, kita hadirkan berapa yang siapa saja yang terlibat tersebut, kita komunikasikan kenapa ini sampai terjadi, bagaimana pemecahannya yang terbaik. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan yang lain. Berarti ya Bun, berarti perlu tim ya Bun ya, tim ada masukan banyak orang, yang melibatkan banyak orang, masukan dari sekian itu, terus kemudian kita ambil satu kata yang paling tepat supaya nanti sekolah ini menjadi kondusif, aman, anak-anak bisa belajar dengan nyaman, gitu kira-kira. Sekarang Bun, hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif, permasalahan itu jangan sampai berlarut-larut. Jadi harus simpelkan, dibuat gimana ya? Berarti supaya pasti ya Bun ya. Jadi permasalahan tersebut ya Bun, disimpulkan agar supaya tidak berlarut-larut, segera teratasi dengan secepatnya. Ya Bun, tadi sudah tentang disimpulkan, melakukan dengan tim-tim, tentang pengambilan keputusan pada kasus-kasus dalam etika. Sekarang saya mau tanya lagi Bun, tatkala ada peristiwa seperti itu, adakah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika dan yang berlangsung secara menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, selama ini untuk kasus-kasus, untuk penyelesaiannya itu tidak terjadwal, karena kasus itu datangnya kan spontan. Kadang hari ini baik-baik aja, ternyata di belakangnya ada ada masalah-masalah muncul gitu. Untuk menangani kasus ini intinya tidak terjadwal ya tadi, sehingga untuk menanganinya ya juga kalau bisa secepatnya, yang kita pertimbangkan mana-mana yang lebih banyak untuk segera terlaksana, diambil keputusan, jangan sampai berlarut-larut permasalahan itu, karena akan mengganggu ketidaknyamanan, kondusifan dalam pembelajaran, dalam lingkungan sekolah, supaya cepat nyaman. Berarti itu ya Bun, berarti dilakukan agar bisa menata hati juga ya Bun, menata hati dan pikiran ketika mengambil keputusan ya Bun ya. Pasti itu ya sudah tidak terjadwalkan, terutama untuk menata hati ya Bun, menata hati dan pikiran ketika mengambil keputusan gitu ya Bun. Terus selanjutnya Bun, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Ada tidak Bu? Karena di sekolah ini saya tidak berdiri sendiri, karena ini suatu tim ya.
saya yang dituakan, mestinya ada rekan-rekan dari warga sekolah, terutama bapak ibu guru, tenaga kependidikan, komite, juga mitra sekolah. Ini juga ada permasalahan yang benar-benar serius, dilema etika, kebutuhan moral. Maka inilah yang membantu saya, yang memberi masukan-masukan, memberi nasihat misalnya, dan untuk memberi masukan tadi untuk mengambil keputusan itu agar terbaik. Apakah bisa Bunda dilibatkan dengan PS atau Bapak korban? Oh iya, saya lupa. Bisa ya? Karena juga pernah dilakukan juga kita karena memiliki atasan sudah yang melindungi jalan bersama-sama. Maka apabila saya benar buntu misalnya, saya juga minta bantuan kepada Bapak Korwil, Bapak Pengawas, begitu. Faktor-faktornya ada ya Bun ya. Dalam permasalahan tersebut ya Bun. Yang terakhir nih Bun, dari semua hal yang telah disampaikan dalam pembelajaran Ibu tadi dengan D5, yang dipetik dari pengalaman mengambil keputusan D5-nya apa saja Bun? Petik dari pengalamannya ya. Yang untuk mengambil keputusan, karena kadang kan sulit ya, maka nomor satu kita harus mengidentifikasi dulu dari duduk permasalahannya tersebut. Ya tadi kita cari sebab akibatnya, keuntungan, manfaatnya. Jangan sampai mengambil keputusan kok tidak ya kita banyak manfaatnya, kecil mandorotnya. Itu tadi identifikasi dulu ya, kita libatkan semuanya. Jadi yang pertama identifikasi, yang kedua jangan meninggalkan dengan koordinasi dengan musyawarah dengan bapak ibu guru yang lain, dan kalau dengan di atasan tadi itu dari koordinasi musyawarah dengan semuanya. Berarti titiknya adalah tupoksi ya Bun ya, tupoksi dan kedisiplinan untuk para guru-guru ya Bun ya. Itu juga penting, sangat penting. Oke Bunda, karena sudah selesai wawancaranya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya untuk saya dan kedepannya penuh dengan keberkahan. Inilah wawancara saya bersama Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Tumira. Sudah selesai dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Yuliati dari SD Negeri Telogorjo 2 Wonosalam, CGP Angkatan 10. Saya bersama Ibu Kepala Sekolah SD Mojo Demak 3 Wonosalam. Saya akan mewawancarai bersama beliau, yaitu Ibu Siti Asia, SPD SD MSI. Berikut adalah percakapan kami bersama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti Asia MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Asia. Ya, Bu Sri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Gini Bu, saya ada tugas dari CGP Angkatan 10 di modul 3.1 untuk mewawancarai Ibu Kepala Sekolah tentang mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Itu Bu, Bu Asia berkenan? Ya, tidak apa-apa, saya sih. Oke Bu, untuk yang pertama adalah saya akan mewawancari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti Asia. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu di SD ini? Ya, Bu Sri Yulianti, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya.
saya akan berbagi sedikit tentang pengalaman bagaimana pengambilan keputusan saya selama ini, selama menjadi kepala sekolah di SD Negeri Mojokerto 3 ini. Ini terkait dengan pengambilan keputusan yang antara dilema etika dan rujukan moral. Jadi sebuah kasus itu tidak bisa kita ambil keputusan seketika atau secara cepat. Jadi kita harus analisis dulu, terutama mengenai latar belakangnya, apa yang menyebabkan sebuah kasus itu bisa terjadi, apa yang melatar belakanginya. Jika itu dilatar belakangi atas dasar sebuah nilai kebajikan atau nilai yang sama-sama benar, di dalam misalnya ada guru yang melakukan indisipliner tetapi dilatar belakangi dengan penyebab yang itu juga baik atau mengandung nilai kebajikan juga, maka itu baru bisa dinamakan dengan dilema etika. Namun jika sebuah kasus yang sudah kita lakukan tadi ternyata latar belakangnya adalah memang benar-benar atas kesengajaan untuk melanggar atau indisipliner, maka baru kita bisa memutuskan bahwa itu adalah kasus rujukan moral. Jadi kita harus tahu latar belakang dari sebuah kejadian yang termasuk ke dalam sebuah kasus. Oke, memang betul ya Bu, kasus dilema etika dengan moral kita harus bisa memutuskan, membedakan yang mana etika dan yang mana yang moral. Setelah melakukan diidentifikasi karena kasus-kasus etika dan moral, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Iya, ini berarti terkait dengan kasus dilema etika ya, betul. Ya. Jadi begini Bu Sri, jika ini terjadi sebuah kasus yang tergolong ke dalam dilema etika, jadi dilatar belakangi atas dasar atau nilai yang sama-sama benar, maka kita tidak bisa mengambil keputusan secara cepat. Kita harus analisis dulu apa yang menyebabkan itu terjadi. Kita juga mungkin bisa meminta bantuan terhadap guru yang lain yang mungkin lebih dekat atau yang tahu pasti dengan kejadian itu. Baru kita bentuk tim atau kita buat jadwal yang secara khusus untuk menangani sebuah kasus itu. Jadi kita dalami dulu, kita pelajari sehingga benar-benar kita dapat mengambil keputusan yang dapat meminimalisir kerugian terhadap guru yang melakukan tindakan indisipliner atau mengalami kasus-kasus yang dilema etika tadi, Bu Sri. Oke, pasti terkadang ada kasus-kasus dilema etika atau moral tadi yang kasusnya sudah dibicarakan dengan Bu Siti Asia. Bagaimana sih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya bagaimana? Iya, Bu Sri. Jadi karena kasus dilema etika itu bukan kasus yang biasa kalau menurut saya, itu luar biasa karena kita juga memiliki peraturan di sekolah, kemudian kita juga sebagai manusia atau makhluk sosial yang punya hati, begitu. Di dalam menyelesaikan kasus yang seperti itu, Bu Sri, kita menggunakan prosedur. Di awal kita harus identifikasi kasus dulu, kemudian selanjutnya kalau sudah kita bisa menentukan atau mengidentifikasi secara jelas, melihat secara jelas kasus itu tergolong ke dalam kasus yang apa, kemudian setelah itu kita secara jelas melihat secara jelas kasus itu tergolong ke dalam kasus yang apa, kemudian setelah itu kita bentuk tim
Ya, betul. Kalau sudah punya tim seperti tim ini khusus untuk melakukan inspeksi, jadi menelusuri kebenaran-kebenaran yang ada, ya mungkin kita juga temui guru tersebut, kita ajak untuk berbicara dari hati ke hati secara jujur, mengungkapkan apa adanya. Namun harus ditelusuri juga, tadi kita buat tim untuk inspeksi apakah benar apa yang disampaikan gitu. Kemudian setelah itu kita buat jadwal yang terstruktur, kita tahap demi tahap untuk mengetahui kebenarannya, kemudian kita mengetahui perkembangannya. Setelah itu baru kita bisa melakukan apa itu namanya keputusan. Jadi keputusan itu juga tidak bisa secepat itu. Iya, betul. Kita kumpulkan dulu semuanya, kita diskusikan bersama dengan kepala dingin juga. Tidak boleh kita mengambil keputusan itu dengan cara yang masih diselimuti dengan emosi atau perasaan yang kurang baik. Nanti hasilnya juga kurang baik. Dan di dalam diskusi itu tentu kadang kita tidak bisa mengambil keputusan pada saat itu. Maka kita juga jadwalkan lagi kapan kita akan mendiskusikan atau membicarakan untuk keputusan-keputusan yang tepat begitu. Oke. Tadi sudah disangkutkan dengan tim, dengan harapan keputusan yang berhasil juga melibatkan banyak orang ya. Jadi kita harus tadi juga langkah-langkahnya sudah dibuatkan jadwal juga yang tertentu sudah, untuk sebuah jadwal yang penyelesaiannya bentuk atau prosedur seperti apa sudah Bu Asia menyampaikan. Sekarang hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus etika tersebut? Iya, Bu Sri. Jadi kalau ini saya di dalam mengambil sebuah keputusan, baik itu bujukan moral ataupun dilema etika. Iya, betul. Ini satu hal yang perlu kami tekankan di awal dengan seluruh warga di sekolah ini, bahwa sekolah itu punya peraturan yang mengikat. Jadi secara keseluruhan yang paling efektif menurut saya adalah selalu mengambil keputusan berdasarkan pada peraturan. Karena peraturan itu dari awal sudah kita tanamkan di dalam diri kita di sekolah kami. Jadi ketika ada kasus-kasus tertentu, maka kita kembali lagi kepada dasar kita dalam melaksanakan tugas, yaitu peraturan di sekolah. Iya. Berarti semuanya menata hati ya, menata hati, pikiran ketika mengambil keputusan gitu ya Bu Esa. Iya. Selanjutnya setelah tadi sudah jadwalnya, juga hal-hal yang keputusan pada kasus-kasus dilema. Sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema tersebut? Iya, tentu kita sebagai manusia itu harus terus belajar mesti. Apalagi kasus yang menurut kita itu sangat dilema sekali. Kita harus bisa belajar dari mana saja. Maka ketika pengambilan keputusan itu ada orang-orang tertentu yang saya libatkan. Jika saya masih kesulitan di dalam mengambil keputusan, maka saya akan meminta masukan dari tentunya dari korwil, dari pengawas yang lebih Iya. Tentu saya juga akan meminta masukan bagaimana untuk kasus-kasus tersebut agar semestinya dapat diambil keputusan yang benar-benar tepat untuk kebijakan di sekolah kami. Yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Iya Bu Sri, jadi pembelajaran yang bisa saya ambil untuk kasus-kasus dilema etika itu, bahwa kita ketika mengambil keputusan terhadap sebuah kasus
itu harus diawali dulu dengan identifikasi kasus. Jadi kita identifikasi dulu terlebih dahulu, tidak boleh mengambil keputusan secara cepat. Ini ada kaitannya dengan manusia, ketika mengambil keputusan kita juga perlu bertindak lambat, karena kita harus berpikir matang, menata hati pikiran pasti ya. Kemudian dan satu lagi, dari sekian banyak itu yang bisa saya ambil, saya petik pelajarannya adalah selalu kembali kepada peraturan. Iya betul ya, peraturan sebagai seorang guru ya, etikanya itu. Ya oke. Jadi ketika ada masalah juga melihat semua itu dari sudut pandang orang juga ya Bu Asia. Iya. Ya oke. Terima kasih Ibu yang semuanya sudah memberikan pengalaman keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin dalam pembelajaran saya. Terima kasih Bu Siti Asya. Ya, sama-sama Bu Sri Yuliati. Inilah wawancara saya bersama Ibu Kepala Sekolah SD Mojo Demak 3 yang sudah memberikan ilmu banyak kepada saya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk saya serta untuk para teman-teman sejawat di sekolah kita semuanya. Mudah-mudahan sukses selalu. Ya cukup sekian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sri Yuliati SPD SD dari SD Negeri Trogorjo 2 Wonosalam Kabupaten Demak. Saya CGP Angkatan 10 akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Getas 3 untuk pembelajaran modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Berikut adalah percakapan saya bersama beliau, Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Getas 3, Bapak Nasir SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ada yang bisa saya bantu Bu Yuli? Oh, alhamdulillah Pak. Ini saya akan mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah untuk pembelajaran saya di modul 3.1. Oh, Bapak berkenan Pak? Silakan, sebisa kami akan saya bantu. Monggo Bu Yuli, silakan. Begini Bapak, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Terima kasih. Sebagai kepala sekolah, kasus yang dikenakan kasus dilema etika itu selalu mesti cenderung muncul di suatu lembaga pendidikan. Sehingga bagaimana cara kita mengidentifikasinya? Dengan cara yang satu, dengan berbicara atau berkomunikasi untuk menentukan isu dan sebagai bahan diskusi untuk kemudian kami ambil langkah untuk dalam penyelesaiannya, begitu Bu. Oh, iya Pak. Sekarang yang berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak. Tadi ada dua kepentingan, etika dan bujukan moral Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebijakan tersebut Pak. Oke. Untuk mengambil dua pendapat atau yang namanya dilema moral atau kebajikan, nilai kebajikan itu tentunya kami akan mengambil dengan cara mengambil skala prioritasnya terlebih dahulu, karena semua-samanya baik, semua-samanya benar, maka kita akan rubah, kita akan ambil, kita gunakan yang skala prioritas terlebih dahulu, gitu Bu Yuli. Oh gitu ya, jadi yang mana terlebih dahulu enggak Bapak? Iya. Terus dalam hal tersebut Pak,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak dalam mengambil kasus tersebut Pak? Untuk langkah-langkah kami, yang pertama harus mengidentifikasi tadi sudah, berkomunikasi, Ya. terus mencari solusi, serta berkolaborasi. Jadi kita ada yang namanya mencari dulu permasalahan, mengidentifikasi dulu, terus kita konfirmasi, konsultasi, dan konsolidasi, serta kita adakan kolaborasi dengan stakeholder yang ada, dengan teman sejawat, dengan atasan, atau mungkin stakeholder yang lain. Gitu. Berarti perlu berkolaborasi ya Bapak ya, Iya. dengan adanya Stakeholder. dilema stakeholder tersebut. Oke. Terus bagaimana Pak setelah itu, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Bapak? Yang kami ambil atau yang lebih efektif, yang pertama adalah komunikasi. Terus kita berkomunikasi, mencari referensi, terus kita berdiskusi, akhirnya kita ambil inilah segala sesuatunya. Kalau kita putuskan dengan komunikasi atau bermusyawarah, tentunya kita akan menghasilkan satu keputusan yang sangat diterima oleh semua pihak. Itu jadi Berarti komunikasi itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali ya Bapak ya. Ya. Setelah itu Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Bapak? Oke, untuk tantangan, semuanya permasalahan pasti ada tantangan. Tantangan itu tidak kita harus hindari, tetapi kita bagaimana bisa menyelesaikan tantangan tersebut. Tantangan yang ada tentunya menyesuaikan diri dengan penyesuaian diri terhadap karakter lagi. Biasanya tantangan itu kan juga mungkin dari dua pendapat yang berbeda, ya, yang menuju kebajikan, tapi kita ambil dengan yang skala prioritas. Mungkin yang punya pendapat yang tidak mungkin merasa dirinya kok enggak. Nah inilah yang perlu kita ambil untuk kita selesaikan. Maka tantangan yang paling utama, yang paling bagus kita adakan berkomunikasi dan berdiskusi bersama, begitu Bu. Berarti harus diputuskan dengan cepat ya Pak ya? Iya. Oh Iya. betul ya, harus cepat. Jadi langkahnya kita harus lebih tepat dan cepat gitu ya Bapak Iya, ya tadi. oke, betul. Terus apakah ada Pak memiliki sebuah tata kala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus di dilema etika, dan apa langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal Pak untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, untuk jadwal kita tidak ada, karena kasus dilema etika itu tidak terjadwal keluarnya, tapi kadang-kadang terjadi dalam waktu yang tidak kita ketahui. Maka langkah kami cara menyelesaikannya pada saat itu juga, pada waktu tidak membutuhkan waktu yang harus bertele-tele atau terlalu lama, sehingga dalam penyelesaian masalah itu kita akan lebih cepat. Jadi begitu ada kasus, segera kita lakukan ada konfirmasi, koordinasi, berkomunikasi, koordinasi serta kolaborasi hingga selesaikan masalah secara cepat. Oh gitu, berarti tidak terjadwalkan ya Pak? Tidak ada jadwal. Terutama menata hati dan pikiran ketika mengambil keputusan ya Pak, jadi tidak terjadwalkan ya Pak ya? Makanya kasus selesaikan sehingga segera cepat terselesaikan. Oh gitu ya Pak. Sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah, membantu Bapak mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorangnya kita karena tim, makanya kami berupaya untuk bekerja sama. Jadi faktor-faktor yang memudahkan dalam kami mengambil adalah kerjasama, komunikasi, dan berkolaborasi dengan stakeholder yang ada. Mungkin kita juga berkoordinasi dengan atasan kita. Gitu. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman
mengambil keputusan di 5 ketika tersebut? Untuk yang pertama adalah bagaimana kita untuk mengambil itu adalah berkomunikasi dulu, berkoordinasi dengan atasan, mungkin dengan stakeholder dan teman-teman rekan sejawat. Yang ketiga adalah setelah adanya dengan berdiskusi bersama, sehingga kita dalam mengambil, karena pendapat seseorang tidak tentu harus itu bagus, maka dengan adanya berkomunikasi serta berdiskusi bersama, maka keputusan itulah yang akan kita gunakan bersama, sehingga mereka akan menerima dengan lapang dada, tidak merasa dianaktirikan atau dikucilkan dari apa yang mereka merasa punya pendapat benar tapi tidak dipakai, sehingga dengan lapang dada begitu Bu Yuli. Oke, berarti kesimpulannya adalah berkomunikasi, berdiskusi bersama. Gitu ya Pak. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya telah saya mintai ilmunya kepada saya. Mudah-mudahan berguna untuk saya dan untuk sekolah kita ke depan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa Bu Yuli manfaatkan untuk di sekolah Bu Yuli, dan kita bisa untuk berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, sehingga kita bermanfaat atau kita bisa gunakan secara bersama-sama. Gitu Bu Yuli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.